Salam sejahtera, yang terhormat Bapak Gugup Kismono, selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Ajeng Aprilia Romdon, mohon izin presentasikan hasil tesis saya dengan judul Analisis Kesenjangan Kompetensi Manajer Proyek Studi Kasus PT Waskita Karya Persero Tbk. Outline-nya adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Berawal dari penurunan kinerja sektor konstruksi pada laporan laba rugi berbagai sektor di Indonesia yang berasal dari data BPS, dapat dilihat dari grafik walaupun sektor konstruksi menunjukkan laju perbaikan setelah berakhirnya pandemi di tahun 2020, namun masih belum bisa menyumbangkan laba. Tercatat bahwa laba perusahaan BUMN menurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. PT Waskita Karya Persero Tbk mencatatkan rugi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% proyek Waskita mengalami cost overrun, time overrun, overstock, dan harus menghadapi banyak klaim, baik dari owner ataupun vendor. Key sukses suatu proyek bergantung pada kompetensi manajer proyek, sehingga perusahaan perlu mengevaluasi ulang kesesuaian kompetensi manajer proyek dengan pedoman tugas tanggung jawab persyaratan jabatan dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021. Hal tersebut yang melatar belakangi saya untuk menganalisis kompetensi yang ada saat ini dengan kompetensi yang disyaratkan perusahaan. Pertanyaan penelitian, apakah terjadi kesenjangan kompetensi teknis manajer proyek yang ada saat ini dengan persyaratan pada pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021? Bagaimana cara mengisi kesenjangan kompetensi yang terjadi agar mendapat kompetensi manajer proyek yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan pada pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi manajer proyek berdasar pada pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021. Yang kedua, mengembangkan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi manajer proyek yang ada saat ini di PT Waskita Karya Persero Tbk. Lingkup pada penelitian ini terbatas pada pembahasan kompetensi teknis manajer proyek PT Waskita Karya Persero Tbk yang tertuang pada pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021. Subjek penelitian ini merupakan manajer proyek PT Waskita Karya Persero Tbk yang akan dinilai oleh set manager, expert manager, dan senior vice president business unit ataupun corporate office. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah terkait dengan manajer proyek dan peranannya di dalam proyek, lalu arti dari kompetensi itu sendiri, kemudian jenis-jenis kompetensi teknis yang akan diteliti, selanjutnya peranan kompetensi manajer proyek sebagai keunggulan bersaing, dan strategi pengembangan kompetensi manajer proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner. Responden adalah tingkat set manager, expert manager, dan senior vice president business unit ataupun corporate office. Selanjutnya, objek penelitian terbatas pada manajer proyek PT Waskita Karya Persero Tbk. Uji instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, data sekunder dapat dari dokumen perusahaan. Di antaranya adalah pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021 sebagai benchmark. Yang kedua adalah laporan tahunan. Yang ketiga ada arsip perusahaan lainnya. Selanjutnya, data akan dianalisis melalui dua uji, yaitu gap analysis dan uji tab berpasangan. Untuk mendapat hasil yang akurat, penyebaran kuesioner hanya dilakukan pada tingkat jabatan set manager ke atas yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun. Dapat dilihat di tabel bahwa pada segmentasi tingkat jabatan, mayoritas responden adalah set manager dan manager. Sedangkan pada segmentasi masa kerja sebesar 47,78%, responden memiliki masa kerja antara 5 sampai dengan 10 tahun. Sebelum kuesioner disebarkan, dilakukan uji validitas muka. Uji validitas muka dilakukan untuk menguji kesesuaian, kepekaan, atau relevansi tes dan soal-soalnya sebagaimana terlihat oleh orang yang menjawab tesnya.
validitas muka dilakukan dengan melakukan FGD dengan 3 ahli yang mengetahui tentang matriks kompetensi manajer proyek. Dari hasil FGD didapat hasil validitas muka sebagai berikut. Dari 32 item yang didiskusikan, ketiga ahli ini sepakat untuk menghapus item nomor 3, yaitu manajemen proyek, karena dirasa memiliki ambiguitas dengan variabel project management. Oleh karena itu, maka item yang akan diujikan menjadi 31 item. Selanjutnya, kuesioner disebarkan kepada 30 orang responden untuk melakukan uji validitas instrumen. Dari hasil uji validitas instrumen didapat bahwa semua pertanyaan valid karena R hitung adalah sebesar 0,982, lebih besar dari R tabel sebesar 0,361. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten dalam mengukur konstruk yang ingin dicapai. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha pada variabel-variabel penelitian menjelaskan R hitung atau Cronbach's alpha secara keseluruhan yaitu 0,982, lebih besar dari R tabel 0,361 dengan menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 5%. Dengan hasil tersebut, maka kuesioner yang ada reliable atau konsisten, sehingga kuesioner dapat digunakan sebagai pengukuran kompetensi teknis manajer proyek. Selanjutnya, setelah mendapatkan data dari kuesioner, maka dilakukan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kesenjangan kompetensi. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan required level yang disyaratkan perusahaan dengan aktual level saat ini. Dari 7 variabel yang diujikan, 6 variabel mengalami kesenjangan, yaitu pada variabel construction, budget controlling, procurement, logistic or inventory, quality assurance, dan project management. Dari analisis kesenjangan ini, kemudian dilakukan uji T berpasangan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata antara aktual level dengan requirement level setiap variabelnya. Uji T berpasangan. Kriteria dari pengujian uji BDT ini adalah dengan tingkat level of significant alpha sama dengan 5%. Dan hipotesa, jika T hitung lebih besar dari T tabel, terdapat perbedaan rata-rata atau kesenjangan antara aktual level dengan requirement level. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata atau kesenjangan antara aktual level dengan requirement level. Dari 7 variabel yang diujikan, terdapat satu variabel yang mengalami kesenjangan, yaitu pada variabel procurement, di mana nilai T hitung adalah 3,9 lebih besar dari T tabel, yaitu 3,182. Memasuki bab pembahasan, dari 2 analisis yang dilakukan yaitu analisis kesenjangan kompetensi dan uji T berpasangan, didapat satu variabel yang mengalami kesenjangan, yaitu variabel procurement. Variabel procurement ini memiliki 4 item kompetensi, yaitu spesifikasi material dan peralatan, manajemen pengadaan, ERP procurement, document verification. Spesifikasi material dan peralatan memiliki nilai kesenjangan senilai 1,86 yang didukung dengan fenomena di lapangan. Dari 86 proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero Tbk per Desember 2023, terdapat 40 proyek yang nilai waste-nya di atas 5%. Pendatangan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak diakui oleh owner dan mengakibatkan penambahan biaya konstruksi. Selanjutnya, pada item manajemen pengadaan, nilai kesenjangan adalah senilai 1,03 yang didukung oleh fenomena di lapangan bahwa dari 86 proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero Tbk, terdapat 55 proyek yang mengalami keterlambatan pekerjaan. Dari 55 proyek tersebut, terdapat 45 proyek yang mengalami keterlambatan akibat keterlambatan pemenuhan material ataupun alat. Hal tersebut menyatakan bahwa kurangnya pemahaman untuk manajemen pengadaan dari manajer proyek. Selanjutnya adalah pada item ERP procurement. Nilai kesenjangan adalah senilai 0,48 yang didukung oleh fenomena di lapangan bahwa sistem ERP yang digunakan oleh PT Waskita Karya adalah SAP, di mana program SAP ini mengharuskan untuk penginputan secara real time. Namun, realita di lapangan, penginputan tidak dilakukan secara real time, sehingga terdapat perbedaan jadwal pengadaan sampai dengan kedatangan material ataupun alat. Selanjutnya, pada item dokumen verification, nilai kesenjangan adalah 1,06, didukung oleh fenomena di lapangan bahwa kurangnya pemahaman tentang persyaratan yang dilampirkan dalam verifikasi dokumen pengadaan dari awal proses pengadaan sampai dengan penagihan yang mengakibatkan klaim dari pemberi kerja ataupun vendor.
Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan kompetensi manajer proyek PT Waskita Karya Persero Tbk, maka perusahaan perlu mengembangkan program-program yang dapat membantu meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi pada variabel procurement. Perusahaan dapat melakukan peningkatan kompetensi melalui beberapa cara, yaitu pendidikan, pelatihan, sertifikasi, mentoring, ataupun studi banding. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dapat dilakukan perusahaan dengan menyekolahkan manajer proyek dengan fokus tadi supply chain management, di mana sekarang banyak universitas yang sudah menyediakan program studi tersebut. Melalui jalur akademik formal, diharapkan manajer proyek dapat memahami lebih dalam tentang alur proses ataupun strategi yang digunakan saat pengadaan. Pengembangan non-formal dapat dilakukan melalui pelatihan. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan rutin yang berfokus pada manajemen pengadaan untuk manajer proyek untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi ini. Materi dalam pelatihan ini dapat berupa alur proses pengadaan yang ada di PT Waskita Karya Persero Tbk, pemahaman terhadap spesifikasi material dan peralatan, cara verifikasi dokumen pengadaan sehingga dapat sejalan dengan dokumen penagihan dengan vendor ataupun pengguna jasa, serta pemahaman integrasi ERP pengadaan menggunakan SAP. Pelatihan ini dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan pemahaman manajer proyek atas prosedur yang ada di perusahaan dan meningkatkan kepedulian manajer proyek tentang pentingnya pengaruh pengadaan di proyek karena sistem, prosedur, dan kebijakan perusahaan harus dapat diterapkan dan dijalankan untuk kelancaran pekerjaan proyek. Lalu, yang ketiga adalah sertifikasi atau uji kompetensi. Sertifikasi atau uji kompetensi oleh badan, lembaga, atau instansi resmi yang ahli pada bidangnya perlu dilakukan oleh perusahaan. Sertifikasi dalam bidang supply chain management memang masih jarang dilakukan di PT Waskita Karya Persero Tbk. Sertifikasi ini biasanya hanya diikuti oleh manajer pengadaan di divisi ataupun manajer proyek belum menjadi fokus target untuk mengikuti sertifikasi ini. Adanya kesenjangan kompetensi pada variabel procurement ini menjadikan HCM untuk lebih peduli tentang peningkatan kompetensi manajer proyek bukan hanya pada keahlian di bidang engineering, namun di bidang lain pun perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah mentoring. Mentoring perlu dilakukan terutama terhadap manajer proyek yang masih junior atau muda agar dapat memonitor dan mengevaluasi kesesuaian kompetensinya. Mentoring dapat dilakukan oleh manajer pengadaan tingkat divisi ataupun pusat guna memberikan masukan untuk peningkatan kompetensi manajer proyek. Hal ini akan lebih efektif jika dilakukan secara rutin. Perusahaan dapat memfasilitasi dan bekerja sama dengan perusahaan kontraktor lain untuk melakukan studi banding di tingkat manajer proyek. Tujuan studi banding ini adalah untuk menganalisis prosedur, kebijakan, dan alur pengadaan yang diberlakukan pada perusahaan lain. Pada kegiatan studi banding ini, manajer proyek dapat melakukan sharing session di mana manajer proyek dapat bertukar pengalaman, pendapat, ataupun menanyakan solusi atas kendala yang ada di proyek ataupun di perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajer proyek dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang manajemen pengadaan dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh manajer proyek. Selanjutnya bab kesimpulan dasaran. Kesimpulan, dari analisis yang dilakukan, masih terdapat kesenjangan kompetensi manajer proyek yang ada saat ini dengan pedoman tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan, dan organisasi Waskita Revisi 02 edisi Juni 2021, yaitu ada pada variabel procurement. Yang kedua, perlunya program yang mampu mengisi kesenjangan yang terjadi pada kompetensi manajer proyek, yaitu dengan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan studi banding. Selanjutnya saran. Adapun beberapa saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya. Yang pertama, usulan program-program pengembangan pada penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin sehingga dapat membantu manajemen PT Waskita Karya Persero Tbk untuk meningkatkan kompetensi dan mengisi kesenjangan yang terjadi saat ini. Yang kedua, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap kompetensi manajer proyek untuk menjaga kualitas manajer proyek. Yang ketiga, perusahaan perlu mengkaji indikator-indikator penilaian yang mempengaruhi kompetensi manajer proyek secara berkala sehingga didapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, perusahaan perlu mengkaji sistem kaderisasi yang ada saat ini sebagai evaluasi peningkatan kualitas kompetensi manajer proyek. Yang kelima, perusahaan perlu mengkaji secara berkala syarat dan ketentuan dalam kaderisasi agar dapat sejalan dengan proses bisnis perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.